Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Arianto Petuk, sore hari ini kita lagi libur ya, karena tadi ada beberapa acara yang memang harus saya selesaikan, sehingga sore ini kita libur dulu untuk bolang ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sore hari ini kita menyempatkan untuk menyapa sahabat-sahabat Arianto Petuk, dan kita akan kaji beberapa terkait tentang keunikan bambu-bambu unik yang sudah saya dapatkan. Nah, ini jenis bambu unik namanya bambu sapu jagat. Nah, ini jenis sapu jagat seperti ini teman-teman ya. Jadi ini bambu yang memang mata rantingnya ini naik ke atas semua ya. Jadi jenis sapu jagat. Jadi keunikannya adalah salah satu bambu tumbuh mata ranting ini naik ke atas semua teman-teman. Naiknya ke atas ya. Ini yang dinamakan bambu sapu jagat. Wah, ini istimewa teman-teman ya. Ini jenis pakem yang cukup susah juga untuk didapatkan. Menarik teman-teman ya. Ini jenis bambu sapu jagat ya. Kalah sama sapu ketek Kang. Ada aja. Nah, hari ini libur Kang Mas, Kang Mamomom ya, libur karena tadi ada beberapa kegiatan yang harus saya selesaikan, dimana besok ada saudara kita yang mau hadir ke Cilacap ya. Jadi seperti itu. Pak Kirno, berapa harganya? 570 Kang Mas, ini jenisnya ya. Gunanya untuk apa Kang? Bambu unik ini, bambu unik jenis sapu jagat ini untuk tolak bala, rezekian ya. Ini cocok biasanya dipakai oleh para pengusaha ya, terus yang punya usaha properti, makanan, dagang, ini bagus ya. Jadi seperti itu. Salman, sepil bambu petuk. Bambu petuk saya jenisnya masih yang tadi ya teman-teman. Ini bambu petuk saya nih, jenisnya seperti ini nih. 570.000. Wah, 570.000, nggak nyampe 570 juta. Ini bambu petuk saya jenisnya. Nih yang masih saya dapatkan jenis nih. Ini jenis bambu petuk. Ini juga jenis bambu petuk sih. Ini yang batang utama ya teman-teman, yang jenis batang utama. Oke teman-teman ya. Jadi seperti ini keunikan jadi jenis bambu petuk. Berapa Kang mahalnya yang petuk? Mahal yang petuk ini 730.000. 730.000 ya. 730.000 teman-teman. Silakan kalau memang ada ketertarikan ya monggo saja. Dan ini kita mengedukasi jenis bambu sapu jagat ya. Ini saya tali karena memang sebetulnya ditali atau enggak ditali sama aja teman-teman. Cuma ini hanya untuk mengikat jenis sapu jagat. Ya, jadi bambu sapu jagat ini ciri-ciri bambu sapu jagat teman-teman ya. Dari ujung dari sini nih, ini kan saya potong. Ini juga sebetulnya yang naik ke atas teman-teman. Ini mata ranting ini juga yang naik ke atas, cuma ini agar tidak terlalu panjang ya. Jadi cukup kita ambil 1, 2, 3 ruas ya. 3 mata ranting sampai ini yang di sini 1, jadi 4 mata ranting ya. Ini jenis bambu pering tali ya, bambu apus jenisnya ini. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti tinggal dipakai ikat di sini juga boleh teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya sapu jagat saya punya 2, cuma yang satu ini sudah dimahar oleh seseorang kontraktor ya. Cuma ini lama sekali beliau nggak ada kabar
ya. Sebetulnya bambu itu mau saya kirim ke tempat beliau. Daerah Blitar ada yang punya bambu petuk 1 karung, videonya lewat beranda TikTok. Iya, oh itu Kang. Jadi gini, itu sebetulnya gini. Sebetulnya itu memang sering keluar di beranda, yaitu terkait di fikti. Saya tahu siapa yang membuat fikti ini. Dan sebetulnya kalau teman-teman yang punya nomor telepon bapak tersebut ya, yang di daerah Blitar, tolong suruh ngabarin ke saya teman-teman ya. Ya, siapapun yang tahu nomor dari bapak yang kemarin bawa 1 karung beliau ya, tolong kontak saya Kang ya. Kalau bisa siapapun yang bisa menemukan bapak tersebut yang punya bambu petuk yang kemarin 1 karung yang tidak terjadi proses pemaharan, nanti insya Allah biar saya yang mahar ya, saya yang mahar ya teman. Jadi nanti kita di sini saja, nanti kita akan bagikan kepada teman-teman, atau mungkin nanti kita beli ya, nanti kita lelang lagi di tempat saya sini, boleh teman-teman seperti itu ya nanti ya. Siapa tahu nanti ya, sebetulnya kalau ada nomor kontaknya langsung saya hubungi beliau, tapi saya nggak punya kontak beliau, jadi saya kerepotan. Siapapun nanti yang punya kontak nomor beliau yang fiktifnya kemarin mondar mandir, yang punya bambu petuk 1 karung, itu bambu unik teman-teman, jenis bambu petuk yang memang sama dengan bambu petuk yang saya dapatkan seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. DM aja bah, silakan nanti DM biar masuk ke channel saya ya Kang Mas ya. Insya Allah nanti kita akan coba berbagi apakah memang beliau itu mau dijual atau tidak, atau mau menjadi seni alam, atau mau menjadi koleksi-koleksi pribadi, nanti agar saya bisa mengetahui. Mudah-mudahan kita bisa membantu untuk keluarga beliau ya. Jadi seperti ini. Kasihan teman-teman ya, karena saya lihat itu bambu-bambu unik yang memang asli dari alam, karena saya begitu memahami keunikan dari jenis-jenis bambu uniknya. Kang punya bambu tumpang sari. Kalau Kang, saya punya bambu tumpang sari. Kalau minat Kang, kalau tumpang sari itu jenis bambu unik yang memang cukup banyak didapatkan ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita yang nyari itu nyari keunikan-keunikan yang memang jarang di tempat saya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini jenis bambu sapu jagat. Ini juga bambu yang kemarin saya temukan, jenis bambu cakra jagat, cukup langka teman-teman. Nah ini alhamdulillah sudah mulai proses pengeringan ya. Jadi mulai proses pengeringan. Bah, burung hantunya kemana? Burung hantu sudah diambil sama orang ya, sudah diambil. Nah ini jenis bambu cakra jagat teman-teman ya. Insya Allah nanti beberapa hari lagi ini, nanti kalau ini masih di tempat saya, mungkin ya akan saya simpan. Tapi mungkin kalau memang ini nanti ada jodoh di saudara kita, yang nanti akan dibawa oleh beliau teman-teman. Ini jenis bambu cakra jagat. Jadi bambu ini kalau dilubangin sininya ya teman-teman, ini di sini ada bulu perindunya besar, Bu ya, bulu perindu besar. Nah ini jenis cakra jagat. Jadi bambu ini ada tumbuh bambu lagi, tapi ini ada lubangnya ya. Nah seperti ini. Nah ini jenisnya pakem rencang kencana. Ini ada petuknya di sini teman-teman. Ya, ini salah satu keunikan. Nah di sini nih baru tumpang sari nih. Tapi tumpang sari ini, tumpang sarinya ini jenisnya yin yang. Ini ada 2 mata ranting. 1, 2. Ini namanya pakem jenis carang manten. Kalau yang berdekatan ada 2 mata ranting seperti ini namanya carang manten. Nah di sini juga tumpang sari sama teman-teman. Ya. Ini kalau dipotong, dilubangin teman-teman, di sini ada bulu perindunya. Ya, bulu perindu yang cukup besar. Kenapa belum saya buka? Karena ini dalam proses pengeringan. Dan malam hari ini nanti akan saya rendam. Ya. Akan saya rendam. Bambu tumpang sari saya bentuknya kayak belalai gajah, Kang. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bambu tumpang sari itu memang dari awalnya ini juga tumpang sari, Kang Masdi. Ya, cuma kan pakemnya di sini multifungsi, pakem yang sangat susah untuk didapatkan ya. Jadi seperti itu. Bentar teman-teman, saya tak ambil penerangan ya, ada cahaya lagi lebih terang ya. Bentar ya. Bismillah.
Oke, kita bagi penerangan dulu ya teman-teman ya, karena ini kalau nggak ada penerangan lagi kayaknya nggak terlalu terang, jadi kita kasih penerangan lagi agar bisa terlihat lebih jelas. Seperti ini kan terlihat gantengnya ya teman-teman ya, gantengnya terlihat lebih ganteng ya enggak. Nah, kalau kayak gini yang terlihat ganteng. Kegunaan tumpang sari apa Kang? Tumpang sari itu 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan ya, bagus untuk perezekian, bagus ya. Jadi tumpang sari itu jenis bambu unik yang memang banyak sekali didapatkan, dan bambu tumpang sari ini kalau di atas, ruas atas ya, itu namanya jenis bambu petok tumpang sari, biasanya ada bulu prindu. Ikat ya, ikat. Oh iya, saya pakai ikat rambut dulu ya, bentar, lupa ini. Ikat rambut saya ada di mobil, saya ambil dulu di mobil teman-teman, ada kegiatan sih. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman, nah ini ikat rambut yang ikat kepala saya yang sudah cukup lama ini teman-teman, kemarin sempat hilang, alhamdulillah balik lagi. Oke teman-teman, jadi terkait jenis-jenis pakem bambu unik ini punya tuah ya, punya tuah tersendiri, punya manfaat yang berbeda-beda, jenis keunikannya juga teman-teman ya. Nah ini salah satu contoh yang sering saya dapatkan. Jadi kalau mencari bambu unik ini punya pakem ya. Waalaikumsalam, sore juga yang punya pakem, keunikan yang berbeda-beda. Salah satu contoh ini teman-teman. Nah ini jenis dari bulu perindu, jadi ini sudah menjadi gali ya. Kang Randy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanpa dilubangin, biasanya kan bulu perindu biasanya saya lubangin, ini tanpa dilubangin sudah terlihat keunikannya. Ini sudah menjadi gali teman-teman loh ya. Ini yang saya dapatkan kemarin waktu bolang di daerah Jeruk Legi ya. Ini yang saya dapatkan. Jadi ini jenis bambu sapu rogo ya. Combong ini semuanya teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Ini salah satu keunikan. Pring petuk ada Mbak, ada nih jenis bambu petuk yang saya dapatkan ini nih jenisnya. Ini jenis bambu petuk. Bambu bolong kumbangnya sudah diambil, sudah dimahar oleh saudara kita ya, sudah diambil ya. Jadi teman-teman sudah diambil, masih ada 1 tapi menceng. Ini yang cukup lama ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Asli Cilacap, Kang Yayan.
Nah ini dapat juga, tapi ini menceng teman-teman. Tapi ini tembus cahaya. Ini menceng, nggak di sini ya teman-teman. Ya, ini. Tapi ini juga asli dari alam, proses alam. Ya, tembus tapi menceng. Tembusnya menceng, jadi nggak lurus, nggak simetrik ya. Tapi ini asli ya. Khasiatnya banyak, manfaatnya ya. Manfaatnya sebagai seni alam. Ya, terus kemarin juga saya dapatkan batok kelapa ya. Batok kelapa nih yang kemarin juga masih nih teman-teman. Bentar ya. Ini bambu petok saya di sini teman-teman. Saya simpan di dalam peti ya. Simpan dalam peti. Terus ini juga ada bambu kendit yang kemarin saya dapatkan bambu petuknya. Nah, ini teman-teman. Oh di sini nih bambu yang kemarin saya dapat. Nah, ya. Ini yang kemarin saya dapat. Oh. Jadi kita edukasi ulang. Nah, ini jenisnya yang kemarin kita dapat juga nih, jenis bambu kendit. Ini kalau ini yang kemarin saya dapatkan jenisnya. Oh. Ini ya. Tahu jenisnya. Ini batu gelugu yang kemarin saya dapat di pohon kelapa. Gak tahu ini jenis, ini yang kemarin saya bolang waktu saya dapat bambu ini ya. Saya dapat Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini yang kemarin waktu saya dapat bambu ini, bambu sapu jagat, terus bambu ini kan saya bolang juga dapat batu ya ini ya. Jadi ini belum saya teman-teman, belum saya rapikan. Coba saya kasih minyak ya. Allahu Akbar. Diem apa sih? Kaget saya. Lompat. Ini jenisnya teman-teman nih. Ada yang paham nggak? Sepil bambu tumpang sari. Bambu tumpang sari, ini tumpang sari nih. Bambu tumpang sari kalau yang kecil ada nih. Ini tumpang sari yang kecil. Ini bambu tumpang sari yang kecil. Ini jenis bambu tumpang sari yang kecil seperti ini. Juli itu kepala ular. Tahu aja. Ini tumpang sari ya. Ini tumpang sari yang cukup lama. Ini punya mbah saya. Yang ini udah mau 70 tahun lebih umurnya. Nah, buntet bambunya. Buntet semua buntet, nggak ada yang berlubang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karo ACC tumpang sari double, ada mbak ada itu
Itu tumpang sari saya kemarin yang saya dapatkan itu 7 ruas, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi buntet, tapi sudah termahal ya. Kalau ini tumpang sari 1, tapi ini cukup lama. Ini untuk menetralisir ya di wilayah-wilayah, makanya harus punya bambu tumpang sari sebagai kalau pencinta bambu unik yang sudah cukup lama ya, untuk mengambil inti daripada inti sari, karena tumpang sari ini 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan. Jadi bambu ini kalau dikasih minyak ya semakin awet teman-teman ya, semakin awet dan energinya semakin bagus. Jadi ini punya goresan-goresan alam ya teman-teman. Jadi kalau dikasih minyak ditambah lagi, tambah aduhai. Jadi ini jenis bambu unik yang memang punya keunikan tersendiri, ini jenis ini. Ini tumpang sari ya. Nih. Keren ya. Yang lain buntet ada, yang lain buntet. Ini buntet tongkat. Buntet, tapi ini enggak semuanya ya. Enggak semuanya buntet, cuma nyampe di sini aja. 1, 2, 3 ya luasnya. Bolong bambu, bolong yang kemarin sudah dimahar, sudah diambil oleh saudara kita ya. Petuk, oke. Ini bambu petuk saya nih. Ini namanya bambu petuk Sabung Roso, Sabung SR. Ini bambu petuk Sabung Roso. Alisian muter. Ini bambu petuk Sabung Roso. Terus ini juga ada bambu petuk ya. Ini nanti kalau ini mau saya kasih buat bonus buat teman-teman. Bonus kalau memang ada proses pemaharan ya. Ini juga bambu Sabung Roso nih. Ya. Dimaharin kira-kira berapa Kang? Kemarin maharnya di angka lebih daripada 100 juta, 1 juta lebih. Ini jenis bambu petuk lagi nih. Nih. Ini malah mata rantingnya sudah menggali, sudah menjadi gali, keras banget. Nih, sudah menggali. Ya, ini ada mata ranting lagi. Jadi dengan ini mata ranting ini bertemu petuk. Bambu yang panjang tadi, yang jenis yang mana? Yang tadi itu bambu cakra jagat. Kalau yang ini jenis bambu bunga bambu. Ini ada 4 teman-teman bunga bambu. 1, 2, 3, 4. Ini bunga bambu. Ya. Yang punya usaha kafe, restoran, ya, nih bunga bambu atau rumah jual beli untuk nasi padang. Nah, ini bunga bambu. Keunggulan dari bunga bambu ini cukup awet. Ya, ini sampai mampu 2-3 tahun nggak akan rontok teman-teman, ininya bambunya ya, tinggal simpan aja, nggak layu. Beda dengan bambu-bambu yang lainnya. Kalau bambu-bambu yang bunga-bunga yang lainnya ini 1-2 hari apa 3 hari terkadang sudah layu ya. Tapi kalau bunga bambu ini cukup awet, bambu yang paling awet ya, yang cukup awet jenisnya. Ini bunga bambu ya. Bambu yang panjang yang mana? Yang ini ya. Oh. Kalau bambu yang panjang ini jenisnya bambu cakra jagat. Jadi ini di dalam bambu ini ada lubang bambu lagi. Jadi bambu yang tumbuh bambu lagi. Ya, jadi tapi ada lubangnya. Ya, ini jenisnya. Ini petuk. Oh. Sabdo.
ya. Nah di sini ini pakemnya cakra jagat. Jadi kalau dipotong ini lubangnya 3 ya. Kalau bambu ini kan seperti ini lubangnya ya. Kalau bambu ini kalau dipotong lubangnya 3 ya. Ini kalau mahar dia 5.700.000. Maharnya 5.700.000. Mahal ya? Enggak mahal lah, 5.700.000. Tes maharnya ini jenis bambu cakra jagat. Jadi bambu cakra jagat ini membuang energi yang kotor ya, membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Ini jenis bambunya ya. Jadi ini panjang tuh. Jadi ini kalau dilubangin di sini ya, kalau ini dilubangin, ini ada bulu perindunya. Petuk yang kecil di angka 430, 530. Ini bambu-bambu petuk yang kecil. Saya simpan di sini. Nih. Ini bambu-bambu petuk yang kecil. Nih. Tuh. Saya sepil ya. 1. Ini bambu-bambu petuk yang kecil. Apa itu? Ya, babe kobil 5.700.000 nanti dapat bonus. Ya. Belinya gimana? Belinya ada di Wawa saya, Kang Mas. Di Wawa saya. Kalau memang ada tertarik masuk aja ke Wawa. Ya, hari ini juga nanti ada pengiriman bambu yang sudah dimahar ya. Ini bambu petuk-petuk yang kecil ya, bambu petuk yang kecil ini bisa buat gantungan kunci ya, gantungan kunci mobil, bandul tasbih atau bandul kalung. Ya, seperti ini nih. Kita sepil-sepil ya. Manfaatnya buat kerezekian boleh. Ya, dipakai di tempat usaha juga boleh. Manfaatnya untuk mempertemukan, pring petuk itu untuk pertemuan ya, mempertemukan, mudah-mudahan mempertemukan rezeki, mempertemukan saudara, mempertemukan janda pirang. Kalah aku. Nih teman-teman. Ya. Ini asli ya, asli dari proses alam yang saya dapatkan. Kok malah dijual? Ya memang saya jualan bambu ya saya jual, gimana sih? Saya jualan bambu ya saya jual. Kalah aku ah. Minta 1 Gus, bolang, boleh. Nih. Nggak ada lem-leman di tempat saya. Nanti kalau di lem-leman saya malu lah. Ya, khasiatnya banyak sekali manfaatnya teman-teman. Pring petuk itu kalau keilmuan dari bambu petuk, keilmuannya ya yang bisa teman-teman miliki di dalam pembelajaran tentang kajian filosofinya. Pring petuk, peringatan dan petunjuk. Itu pring petuk, peringatan dan petunjuk. Peringatannya itu kesabaran, petunjuknya itu hati. Jadi keilmuan tentang pring petuk adalah kesabaran dalam hati. Itu keilmuan filosofinya, pring petuk. Kenapa nggak dipakai sendiri? Ya ini udah saya pakai teman-teman nih untuk kewibawaan nih. Tambah wibawa nggak? Tambah ganteng nggak? Buat kerezekian. Datang rezeki sudah nih, goyang-goyang tangan sini udah menambah rezeki teman. Kalah kabur ah. Nih lagi. Nih ya, ini lagi. Terus ini lagi. Wah, apa otomatis nggak dimahar itu. Khasiatnya apa Mbah? Kalau khasiat ini, pring petuk ini bisa difungsikan, dipakai di tempat usaha juga boleh, dipakai untuk bandul kalung juga boleh, ya.
Jadi pring petuk itu untuk mempertemukan ya. Jadi sangat luas ke apa tentang manfaatnya ya. Ini jenis bambu tumpang sari petuk. Ini energinya sangat bagus ya. Tumpang sari yang punya ranting sejajar kayak gini bagus ya. Ini bambu petuk tumpang sari, ranting sejajar ini ya. Jadi nyari bambu petuk yang seperti ini sangat susah teman-teman ya, jenisnya. Jadi sangat susah sekali jenisnya seperti ini teman-teman. Ini ya. Ini lagi nih. Ini yang kecil-kecil ya. Ini lagi. Jadi ini keunikan bambu unik yang saya dapatkan. Jadi saya sepilkan saja ya teman-teman. Jadi biar teman-teman lebih mengerti. Keris hari ini sudah saya taruh di salah satu tempat. Kerisnya sudah saya taruh salah satu tempat karena besok ada yang mau diberikan kepada saudara-saudara kita nanti ya. Nih lagi nih bambu petuknya tuh. Teman-teman yang nyimak di bawah ya, mending masuk aja, diklik kayak gitu aja, klik masuk aja. Ini penontonnya sudah 2.300. Sambil komen apa aja kan nanti meningkatkan akun panjenengan ya. Ini sudah 2.000 penonton ini. Ayo klik saja ini 2.000 penonton ini ya. Jadi jangan nyimak di bawah, nyimak klik terus keluar, jangan teman-teman ya, sayang. Minimal 10 menit. Kalau akunnya nanti biar keren teman. Ya. Klik saja nanti biar penontonnya nyampe 2.000, 5.000 gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Bentar lagi kita naikkan penontonnya menjadi 2.000 ya. 2.000 penonton kita naikkan penontonnya menjadi 2.000. Kita pegang bambu yang aneh-aneh nanti ya. Oke, ini jenis bambu petuknya yang kayak gini nih. Sudah saya sepil semua ya. Ini yang jenis batang utama, yang batang utama nih. Ini mata ranting teman-teman. Ini tumbuh mata ranting ini. Ini mata ranting. Ini petuk. Ini jenisnya ini. Ini yang berapa ohm? Ini di angka 730.000, 730.000. Ini ya. Seperti itu. Ini proses alam bambu yang saya dapatkan seperti ini. Ini lagi yang kecil. Ini yang batang utama ya. Ini jenis namanya kalau di komunitas bambu petuk. Petuk ada yang bilang petuk jalu ya. Petuk jalu, ada yang bilang petuk ranting gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini keunikan yang kita dapatkan di proses di alam ya. Oke. Nah, terus kemarin kita juga bolang, ada salah satu hasil yang kita dapatkan ini dari batok kelapa. Cumplung lubangnya 2. Ya, cumplung lubang 2 teman-teman. Cumplung lubang 2 ya. Nah ini. Cumplung lubang 2. Jadi kalau normalnya cumplung itu lubangnya 1 teman-teman, tapi ini 2. Dan ini ada lagi yang kemarin juga saya dapatkan lubangnya 3. Ini lubang 2, ini lubang 3 ya. Satu keunikan dari cumplung. Kayak jahe langkung Gus. Kayak jahe langkung. Kayak jahe langkung. Ya, jadi ini prosesnya sesuai yang kita dapatkan ya. 300 boleh, 1 300.000 boleh, 2 nanti ini ada juga kalau as normalnya kan seperti ini ya teman-teman, cumplung ya.
Ya ini lubangnya 5 teman-teman tuh. Tapi yang satu seperti ini tuh. 1, 2, 3, 4 tuh. Ini 5 ya. Lubang 5. Jadi 2, lubang 2, lubang 3 dan lubang 5. Nah, ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lubang 2 dan lubang 5. Jadi seperti itu. Jadi ini hasil kemarin waktu saya bolang dapat di daerah Sumpiyuh ya. Di daerah Sumpiyuh waktu itu ya. Dan dapat ini terus dapat ini ya. Di Sumpiyuh ini kemarin kita dapat di jenis ini nih. Bambu yang ini. Ya. Jenis ini. Jadi teman-teman kalau sering ikutin bolang saya, hasil bolang-bolang saya bisa diketahui ya secara proses alam. Karena bolang saya hanya tidak di bambu saja, kayu ya, ada juga batok ya, pokoknya apalah yang kira-kira ada keunikan kita manfaatkan keunikannya. Jadi seperti itu. Jadi kita bolangnya memang mencari yang unik-unik. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini jenis bambu kendit, petuk kendit namanya ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, kendit, bambu kendit. Nah terus kemarin kita juga bolang dapat ini nih, salah satu akar. Nih, kalau dibilangnya ini akar serimpet. Nah ini akar, jenis akar serimpet. Ya kalau di orang Bali bilangnya ini akar serimpet. Terus kalau di daerah orang Bali ini bilangnya akar serimpet. Kalau di tempat saya namanya akar simpul ya. Akar simpul. Jadi ini satu keunikan dari jenis akar, namanya akar simpul. Tapi kalau di Bali namanya serimpet ya. Bukan akar mimang Kang, akar simpul ini. Kalau mimang jenisnya di seperti itu tuh, akar seperti ini. Ini akar simpul ya, akar simpul. Jadi ini akar simpul yang memang saya dapatkan ketika saya bolang. Jadi seperti akar serimpet ini biasanya untuk tolak balak, biar orang yang punya energi-energi negatif atau energi buruk ketika mau masuk di dalam ruangan-ruangan biasanya linglung ya, yang membuat keder gitu ya. 200 dapat boleh silakan kalau memang ada keder. Jangan 200 ya, 230 gitu ya, 230 boleh, 230 silakan di SS, nanti masuk aja ke Wawa ya, nanti langsung saya kirim. Dan hari ini ada pengiriman 3 bambu teman-teman hari ini ya. Banyak terima kasih yang sudah berbagi. Nah ini hari ini nanti saya kirim bambu. Ini jenis bambu petuk akar sewu ya. Kalau 700 boleh enggak? Boleh juga, boleh enggak apa-apa ya. Nih ini hari ini saya kirim ke daerah mana? Alamatnya bawa sini Mas, semuanya mau saya tempel-tempelin Kirim ke Malaysia boleh Kang Mas, boleh ya. Boleh kalau memang ada. Kalau Malaysia ongkirnya di sini langsung bayar di tempat, nggak bisa di tempat teman-teman. Kalau masih komplek Indon itu masih bisa. Kalau ke Malaysia ongkirnya sekitar 110.000 ya. Jadi seperti itu. Bandung kota hadir, terima kasih Kang Yati. Dodolan apa kue Kang? Dodolan pring, bambu unik ya, jualan bambu unik. Kalau akar mimang berapa Kang? Kalau akar mimang 330.000. Ini akar mimang nih. Nah ya saya ambil. Ini jenis mimang, mimang sulur. Ini baru namanya mimang, jenis mimang. Ini namanya sulur jati ya. Sulur jati ya. Nah, sulur jati teman-teman nih. Mimang, jenisnya ini mimang. Ini mimang bajra namanya ya. Mimang bajra. Ya.
Yang sering komen saya ucapkan banyak terima kasih. Semakin jenengan banyak komen semakin keren. Saya doakan komen-komen apapun komen panjenengan, saya doakan mudah-mudahan rezekinya makin bertambah. Saya tertawa dulu. Kita waktunya ngopi dulu teman-teman. Ngopi dulu. Bambu petuk berapa Mbah? Bambu petuk seperti ini nih. Adanya Kang Mas jenisnya ya. Dodolan pring, dodolan kayu, dodolan watu. Ya, kalau ikat enggak saya jual karena ikatnya cuma satu ya. Raja Bukit, terima kasih. Ngopi dulu teman-teman sambil ngopi ya. Jangan kalah kaku nanti kebanyakan komen nanti kalah kaku. Enggak sampai enggak. Komen semat komen apa tempel kok. Tempel tuh komen kayak gini apa nggak capek kan? Kalau kaku saya karena saya tahu persis teman-teman, paham betul ketika yang komennya lancar ini cuma ya lihat aja, nanti ketik komen satu kali di komen di klik komen ini nggak capek kalau kaku. Ya kalau komennya bagus ya, kakek kalah kaku tahu. Jadi apa yang saya sajikan dia komen, apa yang saya sajikan nih. Komen ini komenin. Nanti dikomenin coba dah. Nanti dikomenin. Kalah kaku. Aduh. Gak apa-apa, jangan baperan loh. Nanti kalau baperan saya tembak nih. Gitu. Oke ya teman-teman. Nah ini jenis bulu perindu nih. Bulu perindu namanya bambu tumbuh di dalam bambu. Buluh ya, bukan bulu tapi bulu ya. Mafia mati lele kalah kaku. Saya mau ngerokok dulu teman-teman. Saya mau ngerokok. Rokok saya gudang garam merah. Ini pati lele. Jenis pati lele teman-teman namanya. Petuk, ya kan, keren nggak ini pati lele? Ini jenis bambu kurung. Ini jenis bambu kurung. Kurung kayak gini teman-teman. Kurung sebagai pemagaran gaib. Ini jenis kurung bawah namanya ya. Kurung ini yang namanya kurung. Terus saya kemarin juga bolang, ada juga dapat ini. Saya tuh pokoknya saya sepil aja ya teman-teman hasil bolang. Hasil bolang nih. Ini kemarin saya bolang dapat ini nih. Nah, ayo komen lagi kalau kaku kata, dikomenin lagi, komen ayo komen. Saya sambil sama kayak muka saya apa enggak? Kalah kaku. Ini jenis apa? Celeng. Celeng. Ya. Ini celeng. Wih, Mbak. Waalaikumsalam. Beli jajan apa, Mbak? Ini celeng ya. Ada gadingnya teman-teman. Ya. Ini celeng. Gunanya untuk apa? Untuk seni alam. Weh. Mungkin buat efek-efeknya juga boleh teman-teman. HE, ya. Nah, ini kepala celeng hasil bolang kemarin ya. Siapa tahu kalau ada yang minat juga boleh nih teman-teman ya. Kalau ada yang tertarik, yang memang punya seni-seni alam. Bonsainya nggak punya Kang Mas. Bonsai saya yang hidup itu bambu sama benalu bambu ya. Bambu combong ada bambu combong rajut ya.
Bambu combong rajut ada Kang Mas. Jadi semua bambu di sini ada ya. Yang nggak ada itu bambu petuk, petuk yang dicari oleh banyak orang, nggak punya. Mbak ambilin bambu itu Mbak. Mana ini yang ini? Bentar. Sama bambu yang bolong-bolong semua itu yang kecil-kecil. Sama itu. Itu yang kecil-kecil itu. Yang itu. Iya. Nah iya. Duanya semua. Yang kecil itu yang kecil. Bukan yang ini Mbak. Iya itu. Nah iya. Udah. Nih bambu rajut ya. Petuk janda pirang Mbak. Petuk janda pirang kalakah. Ada jadi mati lele. Nih. Ini lagi, ini rajut teman-teman, mata rantingnya masuk ke dalam. Rajut sombong. Lagi jualan ya? Ya, lagi jualan bambu. Ya, jualan bambu, jualan apa aja. Tapi khusus di bambu ya. Ini pakem tundun bawuk. Tundun bawuk, ala meo, tundun bawuk. Tundun bawuk. Kalau orang Jawa Timur bilangnya pakem tundun bawuk. Kalau di sini pakem combong. Pangeran Segoro Geni bambu petuk janda remen apa Anda? Apakah ada aja nih Pangeran Segoro Geni kalak aku ada aja bambu petuk janda. Kalak aku ada. Nih bambu petuk janda Kang Mas. Nih bambu petuk janda Romo Segoro Geni. Nih. Ini bagus nih Romo, energinya bagus banget, kuat, kenceng. Ya, ini bisa menjadi wadah golongan-golongan bangsa lain. Ya, ini mampu, bisa nih. Kalau yang punya kodam aktif, nah simpan di sini nih. Aku pamit Gus, siap, bolang, salam hormat, sehat selalu untuk saudaraku semua, berkah selalu. Nih buat bandul kalung nih, bulu perindu. Bambu tumbuh di dalam bambu. Oke, siap. Izin absen. Wayahe. Macul wae lah sampean lah. Oh. Nih, wayahe. Alhamdulillah. Awak takut lah. Jualan apa Gus? Jualan bambu-bambu unik ya. Bambu-bambu unik, terus kayu ya, kayu-kayu unik, kayu bertewa. Kurir, selamat pagi. Wah, banyak juga ini yang hadir nih. Emang ada bambu petuk asli. Bambu petuk asli yang saya dapatkan ada jenisnya yang seperti ini nih. Ini bambu petuk yang saya dapatkan seperti ini. Ini asli yang saya dapatkan. Terus ini yang saya dapatkan di alam ya. Oh, jenis petuk, bambu petuk. Oh, ini yang besar. Ini yang batang utama. Ya. Terus ini jenis-jenis. Ini yang bambu petuk alis. Ini yang petuk alis. Petuk alis. Full alisnya teman-teman. Petuk alis. Full petuk alis. Meh naon mang? Seni alam. Aya anu keur seni alam. Nah, kos ieu ya, Mang. Jadi kieu urang arek ngomong sakadengnya, arek ngomong ya. Lamun bahasa Sundanya teu alus, teu naonnya. Jadi ieu teh awi, namana awi. Jadi awi kieu, awi unik, Mang. Jadi awi unik, ieu ngaranna teh petuk alis gitu. Ieu petuk alis. Terus aya deui ieu ngaranna bambu petuk. Ieu ngaranna bambu petuk, tapi ngaranna bambu petuk kendit. Jadi alis ieu
alis nu luka nu alam. Nah, ya ngaranna bambu petuk kendit. Jadi bambu-bambu kos kieu ya ge bisa dimanfaatkeun. Contoh keur ngabandring aya awewe cenah dikali. Besing aya awewe tah dikalinya. Nah, alungkeun we ieu. Ina harepna tung gitu. Lamun awewe teh lumpat berarti tepetuk mang. Tapi lamun awewe nyamperkeun berarti petuk mang. Nah, kos kitu carana. Ya. Nah, ieu ngaranna. Terus aya deui mang, yo. Aya awi ngaranna awi tumpang sari kos kieu ye. Tah, aya awewena di dieu ye. Garelis ye mang tah, tingalinya. Garelis pisan tah. Ieu ngaranna tumpang sari. Nah, ye ngaranna tumpang sari kos kitu tah. Ulah poho, ulah numpangkeun sari, lamun numpangkeun sari teh. Waduh, kalah kakung kena teh. Yo. Tah. Nya, garis tuh. Nah, aya wewe napan, nah gitu. Nah, aya deui di dieu ye. Nah, aya ngembang gendot ye, aya ngembang gendot tah. Aya maungna, maung hidung. Di dieu aya maung hidung tah tingali tah maung hidung tah. Tah, maung hidung. Tah, maung hidung. Gitu. Jadi ieu ngaranna teh awi mang, awi unik. Contoh misalkan aya awewe nu garelis di kampung gitu nya. Geus kantongan we di dieu. Tah, langsung paranan we geus. Assalamualaikum. Teh. Arek ulin ka mana? Hayu ah. Arek aing dah jajak jalan-jalan ka mana? Geus pona ke Alfamart, ke mall pona geus. Jeung aing mah geus beres pona nah kantongan ieu mang. Kantongan ieu tinggal ieu. Teh, arek ka mana? Tenang wae pona geus. Jeung abdi mah geus beres nah pona. Lamun teu boga duit pona geus kantongan we ieu. Mawa naon eta mang? Mawa tumpang ieu ngaranna tumpang sari. Makana ieu teh pona geus naik lah. Gitu. Nah, asupkeun dina ieu kantong. Langsung harapkan ke si Nyai. Nyi. Ayo ulin jeung urang arek ka mana? Geus pona. Langsung lempang wae ka mana? Ka lembur. Ulang wae kayak urang di jajanan atos. Jajanan atos. Duit zaman sekarang mah gitunya. Geus lah pona gitu. Belajaran ieu keur ngomongan bahasa Sunda. Besing ngomong Sundanya bareletot tepara rugu badeol gitu nya hampura kalah kaku. Tapi alus teu ngomong Sundana. Bener teu ieu lamun ngomong Sunda kos kieu bener teu. Ieu ayo di dieu ieu. Nu orang Sunda. Sugan orang dipanggil KDM tuh. Jadi kayak urangna ngomong Sunda geus bisa. Lumayan lah. Halus pisan Kang. Nuhun sahayu. Nuhun. Pusing urang kayak suka di ieu karena diundang KDM gitu pan. Jadi urang kayak lamun asli mana? Garut. Udah langsung ngaku Garut. Lamun tuh asli mana? Subang mana? Tenjo Laut. Eta bapak sia. Bapak urang teh aslina Jawa Barat tapi urang lamun ngomong Sunda, lamun salah ulah senyum-senyumnya. Anu mun asli di Sunda ieu. Asalah urang lamun ngomong Sunda badeol ya. Halus pisan gitu. Kalak aku. Alawis lah nyong angel ngomong bahasa Sunda gua. Aduh. Aduh. Geus lah, arek ngerokok heula ya, ngerokok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Korek mana nya korek? Wih. Wayahe ngerti bae.
Harareang sia harareang anggar wong Jawa ge reang bae. Harareang orang Jawa kalau sama orang Sunda itu rame loh teman-teman kalau ngomong loh. Sia teh budak atos pisan. Iyalah nyong atos ngapa? Ih, mane siga jurik. Ya memang arep ngapa kowe? Nyong gagah, tuh omong setan. Kalah kaku. Mak, naon? Menta sangu. Ih, menta sangu. Iya, menta sangu. Agar kalau orang Jawa mangan sega. Jaluk sega. Kang Arjun. Awas mak, cicing mak. Cicing mak buruan mak, cicing mak, cicing mak. Langsung maknya langsung buka. Cicingnya kalau orang Jawa cicingnya angkat celana cicing mak. Aduh. Ayah wae ah. Mang cokot mang. Cokot. Ayah wae. Kalah kaku. Mang cokot mang. Sia. Goblok cenah. Aduh. Aduh cokot ah. Aduh. Alhamdulillah. Ada pring petuk Kang Mas Arianto petuk Kang Arjun. Bambu petuk saya Kang Mas Arjun jenis-jenis yang kayak gini nih. Nih, ini yang terbaru. Ini yang sudah saya keringkan. Bagus-bagus, istimewa lah. Pokoknya Yasmena Ibu Fon. Kang, Doku Carry. Apa sih? Kang Lubis 16 Kang, Doku Carry. Gunanya buat apa? Kang Jojo sebagai seni alam. Ya. Kang Jojo Sio seni alam. Boleh dipakai di tempat usaha juga boleh untuk rezekian. Asli Kang, asli proses alam. Jadi bambu-bambu unik yang saya dapatkan ini semua asli proses alam. Semua sih proses alam. Ini juga ada nih bambu bulu perindu. Nih. Nah, kalau ini ada isinya nih. Ini ada isinya. Kalau ini ada isinya, teman-teman. Nih, isi di dalam bambu, tumbuh di dalam bambu tuh. Wih, berubah. Ini ada isinya. Wayahe barokah. Ini saudara kita teman-teman Wayahe, salah satu pengusaha. Beliau pengusaha kelapa sawit tuh. Ya. Pengusaha kelapa sawit Kang Wayahe teman-teman. Wayahe. Loh, ini jenis bambu tumbuh di dalam bambu. Ini ada isinya tuh. Namanya bulu perindu tuh, bambu tumbuh di dalam bambu. Tuh. Pengusaha kalau kaku anak-anak baik. Pengusaha kelapa sawit. Ya mudah-mudahan makin berkembang terus Kang Masku, saudaraku Wayahe ya. Mudah-mudahan apapun yang jenengan berikan ini sebagai suatu kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan ini akan selalu mendatangkan dan sesuatu petunjuk-petunjuk rahmatnya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Ayah baik, ayah wae. Saya aja juga biasa teman-teman ya, biasa. Saya orang biasa, pembolang, pencari bambu unik, mencari keunikan yang ada di alam, jenis-jenis di alam. Ya. Kenfit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya manusia biasa teman-teman ya. Orang-orang biasa, hanya sebatas bolang saja.
Jadi tidak hanya di bambu teman-teman, di kayu. Jadi hasil-hasil bolang, terkadang juga batu. Nah, ini jenis bambu selendang mukti nih. Ini namanya bambu selendang mukti jenisnya. Ya. Kalau bambu petuk harga berapa? Kalau bambu petuk yang jenis-jenis seperti ini, Kang Mas, yang seperti ini nih, ada di angka 530. Ya, tinggal mana yang suka jenisnya. Jadi ini jenis bambu petuk yang saya dapatkan dari alam yang seperti ini. Kalau di komunitas pencinta bambu, ini namanya bambu petuk ranting atau yang sering dikenal dengan bambu petuk jalu, ada yang nyebutnya seperti itu. Ya, tapi ini jenis petuk yang saya dapatkan dari alam. Ya. Terus ada juga yang ini nih, ini yang batang utama. Tuh. Jadi ini ada tumbuh mata ranting, bukan ya nih. Tuh. Ini bambu petuknya jenisnya. Terus ini lagi, ini jenis petuk pegat atau petuk pekik langkah. Satu di bawah alis tuh, mata rantingnya di bawah alis. Ya, satu tumbuh di bawah alis, yang atas ini tumbuh di atas alis. Sininya ruasnya buta, teman-teman. Ya. Nah, ini jenis bambu petuk yang cukup langka. Namanya bambu petuk langkah, pekik langkah, petuk sejajar petuknya nih. Ini jenisnya. Jadi ini salah satu keunikan bambu yang cukup langka. Terus ada juga jenis bambu cabang. Ini seperti ini. Ini juga bagus diterapkan di tempat usaha, juga bagus bambu-bambu cabang. Tuh. Ini bambu cabang. Ini bambu cabang. Jenis keunikan yang ada di alam yang saya dapatkan, jenis bambu-bambu unik. Ini jenis bambu cabang. Jadi bambu satu yang tumbuh menjadi dua, ya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Ada salah satu keunikan ya, keunikan yang memang dari jenis bambu-bambu unik, ya. Jadi kalau yang tidak memahami ya mungkin berbeda pandang, tapi tidak apa-apa teman-teman. Namanya juga komen yang aneh-aneh, nggak apa-apa ya. Gila ilmu ini, ya saya gila ilmu, nggak apa-apa. Sekali-sekali saya baca komen beliau lah ya, biar suka. Saya gila ilmu teman-teman, gila ilmu, betul gila ilmu. Ya, gila ilmu saya. Terkadang ilmunya gelem bisa nih. Wek. Wih, ada mustikanya. Nggak sengaja saya pukul-pukul. Nih, bunyi nih. Alhamdulillah. Nggak sengaja nih. Nih, kalak aku nggak nih? Nih. Gara-gara saya pukul-pukul kayak gini. Gara-gara gila ilmu kayak gini. Oh. Ada mustikanya teman-teman. Nih. Ya. Nih. Dengar nggak? Widih, bambu tongkat. Padahal nggak sengaja loh teman-teman ya. Alhamdulillah. Nih. Sini kamu. Sini. Buat tembak-tembakan ini. Nyari putra ya? Oh, saya kira nyariin putra. Dimasukin sendiri ya. Kalak aku, mana ada saya masukin sendiri. Arianto Petuk mah bukan sosok yang suka nipu-nipu orang. Ngapain kalak aku? Apa manfaat bambu gelung, Kang? Oh, bambu gelung itu bambu kurung ya, bambu kurung. Jadi bambu kurung itu manfaatnya untuk sebagai pagar gaib ya.
pagar gaib. Iya, alhamdulillah nih. Gara-gara tadi saya baca komen, ya kemarin nggak bunyi ya teman-teman ya, nggak bunyi, ada nggak keluar. Begitu saya pukul kayak gini nih, mustikanya keluar. Kalah kaku. Ada aja, terima kasih ya. Tadi siapa ya yang ngomong gila ilmu, terus begitu ketok kayak gini malah muncul mustikanya nih. Ih, tongkat saya ada mustikanya. Aduh, alhamdulillah. Ini tongkat teman-teman ya, ini tongkat. Alhamdulillah kita simpan ini. Padahal kemarin siapa yang mau ingin bambu ini ya, buktiin ya, buktiin aja sendiri, potong aja sendiri. Ya, potong saja sendiri teman-teman. Ini yang kemarin juga, ini juga ada mustikanya teman-teman, tapi ini masih ada airnya, jadi nungguin kering nih. 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 Jadi ini ada air batu tuli ya. Pati lele biasanya mustika apa Kang? Sama, jadi gini, untuk penyebutan nama mustika di salah satu bambu itu tergantung dari pakem bambunya. Contoh misalkan di pakem bambu sambung rogo, ini namanya kan bambu sambung rogo ya, berarti namanya mustika bambu sambung rogo teman-teman. Jadi seperti ini prosesnya adalah adanya air hujan turun masuk ke dalam, ini proses pengendapan ya, pengendapan air yang mengendap ya, jadi akhirnya mengendap menjadi kristal batu. Nah ini yang dinamakan air batu tuli ya. Wih, tambah ganteng wayahe. Jadi ini namanya batu tuli, di sini pengendapan air. Air batu tuli ini bisa untuk obat batuk, penyakit dalam, kanker, darah tinggi ya, liver ya gitu. Terus penyakit gula ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi seperti itu jenisnya. Nah ini yang sudah saya simpan nih. Siapa tahu nanti ada saudara yang memang membutuhkan ya. Saya persilakan, kalau untuk pengobatan saya kasih teman-teman. Ini air batu tuli ya. Ini belum saya saring, kapan-kapan mau saya saring dulu ya. Saya saring ini. Jadi ini air yang ada di dalam bambu. Ini khasiatnya untuk pengobatan penyakit dalam. Ya, kayak darah kotor, liver, jantung, ginjal. Pokoknya penyakit-penyakit yang ada di dalam. Ini untuk pengobatan. Jadi walaupun segini teman-teman nyarinya susah. Kalau teman-teman mau nyari ya nyari sendiri aja sana. Cariin potong bambu kocok-kocok kayak gini ada enggak gitu ya. Ini jenisnya ya. Nah ini masih ada lagi teman-teman. Ini ada airnya nih kan. Nah ini. Jadi ini prosesnya proses alam. Ini air batu tuli namanya. Air tuli ya. Air hujan yang masuk dalam tabung, airnya mengendap, tersimpan di dalam satu tabung atau biasanya 2 tabung ya. Seperti itu teman-teman. Yang namanya juga misalkan nih ya teman-teman, jadi gini, kalau teman-teman saat ini lagi sehat, iya kalau kayak gitu kok buat obat, tapi nanti kalau ketika sedang sakit, jangankan tai kucing ya, jangankan coklat, ya lah dimakan. Kalau lagi sakit, kalau lagi sehat seperti ini ya iya ya, namanya juga sebagai wasilah saja ya, ikhtiar melalui jenis-jenis sesuatu dari untuk pengobatan ya. Kesembuhan itu milik siapa ya? Kesembuhan itu hanya milik Allah ya. Jadi ini hanya sebagai media saja ya. Ya sama aja teman-teman sakit kepala minum bodrek ya. Kesembuhannya bukan dari obat bodreknya,
Perlu diperhatikan teman-teman. Teman-teman minum bodrek sembuh, yang memberikan kesembuhan itu bukan karena obat bodreknya. Yang memberikan kesembuhan itu siapa? Itulah yang pentingnya dari sisi ketauhidan kita. Agar teman-teman paham. Sama di bambu ini sebagai wasilah. Ada air yang masuk ke dalam tabung bambu, yang tersimpan di dalam tabung, ini untuk pengobatan. Ya sebagai wasilah teman-teman. Ya gitu aja. Kalau misalkan teman-teman capek ya, misalkan capek untuk pengobatan, ya pukulkan aja kepalanya, tuk kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa sembuh untuk pengobatan sakit kepala. Misalkan kepalanya sakit, pukul aja pakai ini pelan-pelan, tuk. Kalau misalkan nggak sembuh kencang lagi, duk. Obat sakit kepala. Aduh ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan satu tawa yang sedang hamba lakukan, karena itu suatu zat yang memang hamba dapatkan. Kalau obat gratis. Ini kan karena obat gratis lah. Gue tak kirim ya kena gorika gitu. Obat misalkan kayak obat penyakit dalam ya. Oke, aku uli nang salah satu tempat makom wingi jenengane makom sum nang pondok pesantren, ada salah satu makom. Nah ini. Jadi ini asli proses alam ya. Sedurung sat Kang, yang kok tak potong bae ya. Tak potong tak lebokna dadi siji nang kene ya. Nggo pengobatan penyakit dalam gitu. Serius. Oke, siap ya. Oke, siap. Nanti tak saring, nanti tak kirim Kang. Nanti tak kirim pakai botol yang lebih kecil lagi ya, pakai botol nanti tak kirim. Jadi kotak saring, saya saring dulu, tak potong, tak saring, tak masukkan dalam gelas, nanti tak saring. Itu diendapkan dulu Kang. Jadi kalau misalkan mau pakai, ini kan kocok-kocok kayak gini kan kotor ya. Ini kan kotor tuh. Ini kan ada kotoran tuh, kan jadi kotor. Tapi kalau ini diendapkan, nanti dia akan mengendap. Akan mengendap dengan sendirinya. Inilah yang dinamakan proses pengendapan ini, yang sering terjadi adanya mustika bambu atau batu tuli namanya. Kenapa disebut batu tuli teman-teman? Ini kalau bambunya kayak gini diem, nggak terdengar. Nah biasanya kalau sudah menjadi mustika, ini karena adanya goncangan dari angin, terpaan angin. Jadi kalau bambu ini gerak kayak gini, ini getaran di dalam ini semakin besar, bukan semakin kecil. Jadi kalau ada batu ini biasanya naik ke atas. Klotak. Nah, jangan lari teman-teman. Nah, kalau dengar klotak, intip di mana ini bambunya. Nah, syukur-syukur peka. Nah, kalau peka ini biasanya mustika bambu. Ada mustika bambu teman-teman. Jadi kalau yang nggak paham ya kalah kaku lah pokoknya lah. Saya edukasi ya, pengalaman saya. Kalah kaku. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini kan nggak kedenger nih. Nah ini tuli nggak kalian pada tuli kan nggak kedengaran, makanya disebut air banyu tuli. Nah ini nggak denger ya. Nah ini biar nggak tuli nih. Makanya kalau diem kayak gini namanya air banyu tuli, teman-teman tahu nggak? Buat pengobatan yang budek-budek tuh, tetesin tes gitu, nanti baru jengkin kayak gini tes, sambil ditarik sini, dipegang sini nih sini nih, tekan ke dalam. Kalau yang tuli ya tetesin, masukin, tekan ya, tekan sambil baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tekan dok. Nah terus nanti gini. Nah kalau dia oh ya berarti ada refleks saraf pendengaran ini sudah mulai terbuka, ora buntet maning ya, budek. Ini untuk obat sakit kepala. Kalau mau obat sakit kepala, caranya nih,
kepala puyeng. Nih, pukulin pelan-pelan. Duk, duk, duk. Sembuh belum? Masih puyeng, Kang. Tambah kenceng. Duk, duk. Gimana, Kang? Masih puyeng. Saya tambahin puyeng. Duk, duk, duk. Nah, iya, dibilang pelan-pelan, katanya masih puyeng. Pelan lagi, tambah pelan kencang sedikit, masih puyeng. Ya udah saya tambahin puyeng. Duk, duk, duk. Jadi bukan apa-apa tuh. Ini canda aja ya. Aduh kalak aku. Aduh lah. Tapi ini ya canda ya teman-teman ya. Canda. Oi saudaraku, Sabah Hitam, salam hormat, salam tali silaturahmi. Ini salah satu saudara saya teman-teman. Beliau salah satu pencinta bambu unik yang ada di daerah luar Pulau Jawa. Beliau sangat bagus teman-teman, kandungan tentang filosofinya, kajian filosofinya. Saya suka dengan beliau ya, walaupun di live beliau ini masih sedikit penontonnya. Mudah-mudahan teman-teman ikuti ya teman-teman di Sabah Hitam nih. Ya, Sabah Hitam. Beliau kalau ngaji delingnya bagus. Jadi beliau sangat suka ya, walaupun beliau tidak ada proses pemaharan di bambu-bambu unik, tapi kalau main ke tempat beliau malah dikasih. Nah, ini salah satu kelebihan dari beliau ya, sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan nanti juga ada bambu-bambu unik yang memang terjadi proses pemaharan. Mudah-mudahan beliau bisa dimanfaatkan ya, utamanya ya untuk keluarga atau untuk saudara-saudara di sekeliling kita. Mudah-mudahan beliau juga bisa, walaupun saat ini belum bisa ya. Beliau bagus teman-teman, kajian tentang filosofinya ya, dibalik tentang goresan bambu ya, itu Sabah Hitam. Ikuti teman-teman ya, banyak belajar tentang filosofi. Jadi penting sekali teman-teman bambu unik ini sebagai kandungan filosofi. Wih, wayahe, salam hormat, salam bahagia nih. Beliau teman-teman luar biasa. Saya sering memperhatikan beliau ketika beliau mengedukasi tentang filosofi. Ya, banyak sekali filosofi-filosofi yang beliau sampaikan ini luar biasa. Karena ada kajian tentang gerak lahir hati, tentang kebatinan beliau. Jadi sangat bagus. Saya suka ya. Saya sering menyimak, terkadang perhatikan gitu ya. Nah, ini teman-teman. Silakan teman-teman kalau ingin belajar tentang filosofi, kajian tentang jenis bambu unik apapun, beliau ya di Sabah Hitam ya. Follow teman-teman, bantu agar ketika beliau live serang masuk teman-teman ke sana ya. Masuk ke akun beliau ya, rame-rame nanti agar Sabah Hitam ini akan lebih memberikan edukasi terkait tentang filosofinya ya. Terima kasih saudaraku Sabah Hitam, Cakus. Ini saudara saya nih, kalak aku nih, lama nggak hadir nih. Cimplung tales, lebih nyemplung, matulnya teles. Ini ajian saya ini Sabah Hitam. Jadi ajian saya adalah ajian cimplung tales, lebih nyemplung, matulnya teles. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi terkait tentang keunikan ini banyak sekali kajian tentang filosofi teman-teman ya. Filosofi, adanya juga tentang keunikan, kajiannya ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen cek kodam nih, datang langsung ke Cakus. Cek kodam janda pirang, kembang gendot. Saya paling suka kodam kembang gendot teman-teman ya. Karena kalau kodam kembang gendot ini salah satu kodam yang sosoknya kayak gini teman-teman. Tes. Kembang gendot kayak gini modelnya teman-teman. Sosoknya nih model. Tapi ini bukan sosok yang aneh-aneh. Modelnya dulu nih. Tek. Set. Geol. Ini kalau dari atas kayak gini teman. Set. Nah, ini kodam kembang gendot. Kodam tumpang sari.
Kalau kajian di Tumpang Sari ini, kalau saya kajian tentang filosofi Tumpang Sari ya teman-teman, itu dua pokok rasa yang selalu menguntungkan, itu Tumpang Sari. Siap, saudaraku, Sabah Hitam, salam hormat, salam bahagia selalu ya teman-teman. Jangan lupa nih, ketika nanti beliau Sabah Hitam live, masuk ke sana teman-teman ya, di follow dulu dari sekarang ya, diramekan akun beliau ketika beliau live ya, edukasinya banyak, paparannya. Mudah-mudahan nanti live-nya langsung seperti saya kayak gini nih, wajahnya dilihatkan, jangan cuma bambunya saja. Terima kasih saudaraku Sabah Hitam. Kang Mas, salam rahayu, salam tali silaturahmi, barokallah, barokallah, barokallah. Oke teman-teman, mungkin saya juga nggak akan lama ini mungkin ya, karena waktu sebentar lagi mau adzan maghrib ya. Jadi banyak terima kasih teman-teman semua tentang keunikan-keunikan bambu yang ada di alam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi ya, menjadi teman sejati, teman yang selalu ingin mengerti tentang sisi-sisi kebaikan ya. Salam hormat, salam bahagia. Tak lupa teman-teman, kali ini waktunya sebentar lagi adzan maghrib. Jadi mungkin banyak terima kasih, salam bahagia, salam cimplung tales. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah kesehatan sahabat-sahabat Ariyanto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah ekonomi sahabat-sahabat Ariyanto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah senantiasa ya Allah kekuatan di dalam hatinya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah hatinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah ekonominya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah keuangan sahabat-sahabat Ariyanto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah hati hamba ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila mana ada sesuatu hal yang buruk di sekeliling tempat usaha ataupun di dalam hati hambamu ini, hanya Engkaulah yang mampu menolaknya. Ya Allah, kami billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah, 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 barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.